silakan Bu Budi Utami untuk ujian komprehensif pada siang hari ini. Siap nggih? Oke, terima kasih Bu Budi Utami. Jenengan kemarin sudah pirticing nggih, sudah bikin RPP, kemudian dipirticingkan. Saya hanya akan klarifikasi beberapa hal kaitannya dengan RPP dan pirticing. Yang pertama, Budi Utami kemarin ketika membuat RPP, acuannya kurikulum K13 atau KTSP? K13. K13. Berarti Bu Budi sudah paling tidak banyak membaca tentang seluk-beluk kurikulum 2013, nggih. Saya harapkan begitu. Oke. Dari K13 itu yang Budi Utami pahami apa? Misalkan dari isinya, dari formatnya, itu apa saja? Mungkin bisa dijelaskan di sini. Kurikulum K13 yang saya pahami itu dari aspek komposisi atau instrumennya itu, kalau di K13 itu ada KI-KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bedanya di KTSP, kalau di KTSP itu masih SKKD, itu standar kompetensi. Kalau di K13 sebutannya sebagai kompetensi inti. Kemudian dalam K13 yang saya pahami itu dari segi penilaian itu ada 4 aspek yang harus kita nilai. Itu aspek yang pertama aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap atau sosial, yang terakhir sikap spiritual. Kemudian pada kurikulum 13 itu mengacu kepada tema, yang saya pahami itu tema. Sedangkan di KTSP kan kalau kemarin mapel ya, kita kalau di K13 itu mengacu pada tema gitu, Bu. Sampun, sudah itu. Oke. Jenengan tadi menjelaskan di K13 ada KI, ada KD, ada indikator. Coba sejauh ini Bu Budi Utami bisa menjelaskan apa itu KI, apa itu KD, apa itu indikator kompetensi. Kompetensi KI itu kan kompetensi inti, kita ambil dari yang saya pahami ya Bu, dari silabus. Kemudian kompetensi inti itu turunannya nanti di KD, kompetensi dasar, kemudian turun lagi menjadi indikator. Kompetensi dasar itu kompetensi yang harus dimiliki setiap peserta didik sebelum kita memulai pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran, itu sudah dimiliki oleh peserta didik. Di situ perbedaannya apa antara KI, KD, dan indikator? Perbedaannya apa yang mendasar di situ? Yang mendasar, kalau KI itu ya. Yang saya pahami itu kemarin terdiri dari empat elemen, dari pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap dan spiritual. Kemudian kalau KD yang saya pahami itu kompetensi yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kalau di RPP saya itu terdiri dari 1 KD. Kemudian yang tadi satu apa? Indikator ya. Indikator itu penjabaran dari KD-nya, Bu, kompetensi dasarnya. Oke, tadi yang saya tanyakan kan perbedaannya. Nah, itu kan tadi Bu Budi menjelaskan masing-masing istilah itu. Perlu dipahami lagi ya, nanti ini perbedaannya ada apanya. Termasuk juga tadi perbedaan K13 dan KTSP yang paling mendasar pada aspek apa? Aspek pembelajarannya apa? Ini kalau juga Bu Budi perlu. Ya. Oke. Kemudian dari situ masih ada lagi Bu Budi. Kaitannya dengan KBM. KBM yang digunakan K13 itu menggunakan format apa? KBM-nya dalam kurikulum 2013 menggunakan format apa? Kegiatan pembelajarannya. Ya. Kegiatan pembelajaran itu berarti kalau di RPP masuk pada inti, nggih. KBM, kegiatan belajar mengajarnya apa? Belum jelas yang dimaksud itu KBM-nya. Dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran yang dibagi menjadi 3 tahapan, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Itu ada langkah-langkahnya. Itu menggunakan apa dalam kurikulum 2013?
Kalau di apa? Pendahuluan itu terdiri dari apersepsi. Itu di pendahuluan. Kalau di inti? Di inti kita Kegiatan inti apa saja? menerapkan bisa dengan metode yang kita cantumkan di atas itu, kita bisa misalnya kalau di RPP saya itu apa ini, scientific learning pendekatannya itu masuk dalam kompetensi inti. Iya, kompetensi inti. Tadi istilahnya dengan jelaskan scientific itu ada berapa langkah-langkahnya? Scientific itu pendekatan ini. Kalau yang saya pahami itu di situ nanti ada mengamati, kemudian menanya, menyimpulkan, kemudian mengkomunikasikan apa yang peserta didik dapatkan. Ya, oke. Bisa menjelaskan, Bu? Okay. Aplikasi penerapannya dari scientific itu, Bu Putri bisa menjelaskan dari aplikasi scientific itu mulai dari mengamati, menanya, bisa ya, kalau kemarin di RPP saya itu saya di situ anak-anak kegiatan mengamati itu di situ saya menyediakan gambar, kemudian anak-anak mengamati, kemudian di situ nanti anak-anak saya persilahkan yang mau ditanyakan apa, kemudian informasi apa yang anak-anak dapatkan dari melihat gambar tersebut, kemudian selain gambar saya kemarin ini menyediakan atau menampilkan video pembelajaran, itu anak-anak juga di situ setelah video saya sampaikan, anak-anak saya persilahkan bertanya, kemudian informasi apa yang didapatkan oleh peserta didik. Kemudian yang satunya kemarin PPT, itu juga berisi tentang materi, kemudian anak-anak juga masih mengamati, kemudian saya persilahkan lagi untuk bertanya, kemudian di situ anak-anak yang ibaratnya yang mau bertanya atau mau mengkomunikasikan, mau mengungkapkan apa yang ia dapatkan itu di situ, Bu, di kegiatan inti. Oke, nanti Bu dipahami lagi nggih apa penerapannya masing-masing dari istilah saintifik itu. PP K13 masih ada yang namanya penilaian atau yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi dalam K13 itu tuntutannya apa saja? Evaluasi mencakup 4 aspek. Mencakup 4 aspek dari segi kognitif, kemudian psikomotorik, kemudian yang satu afektif. 3 aspek itu afektif. Kalau penik ya. Oke. Tapi kalau K13 dari 3 aspek itu yang lebih ditekankan yang mana? Yang saya pahami itu karakter, Ibu. K13 itu pendidikan karakter. Oh, karakter. Iya. Iya. Oke. Terus satu lagi, ketika Bu Putri Utami merumuskan evaluasi itu aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, itu kan ada istilah berbasis membuat rumusan evaluasi berbasis HOT. Nah, apa yang Bu Putri Utami pahami tentang penilaian berbasis HOT? Nah, itu kalau evaluasi yang berbasis HOT, saya ketika membuat ini dalam LKPD itu saya menugaskan kepada anak untuk berdiskusi, kemudian mengkritisi dari PPT maupun video yang saya tampilkan, anak-anak di situ berdiskusi, kemudian mengkomunikasi, setelah itu presentasi, menyampaikan apa yang mereka diskusikan gitu. Ini kan istilahnya dalam penilaian sikap. Yang saya tanyakan kan rumusan penilaian atau evaluasi yang berbasis HOT itu yang seperti apa? Yang saya pahami HOT itu kan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Anak menjadi kritis, tapi dalam penerapan evaluasi yang saya ini, ketika saya menyusun soal ya yang mengacu pada anak bisa berpikir secara kritis. Tidak, atuannya tidak teori belum. Atuannya itu bukan, Bu. Ketika membuat rumusan evaluasi HOT itu. Taksonomi belum. Pakai itu enggak? Iya. Dari C4 sampai C6 ya, Bu. Iya, terima kasih. Saya kira cukup di kami. Masih dilanjut untuk yang kedua ini Prof. Sairozi. Saya. Terima kasih, Saudara Budi Utami. Mbak, Saudara buka Quran Surah An-Naml. Ya, Pak, sudah. Ya, coba Saudara baca ayat 1 sampai ayat 6. 1 sampai 6.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa in Sudah. Coba wa kitabim mubin itu ayat 2 ayat 1 itu yang akhir itu bacaan apa? Itu bambiguna. Kenapa? Itu bambiguna ada kasrah tanwin bertemu mim, sama guna bisa mim tasjid. Mim tasjidnya itu yang mana? Kitabimmu itu kalau mem-mu-nya itu mem tasjid itu guna, kalau bimmu-nya kasroh tanwin bertemu mem itu namanya idgham biguna. Kalau ta itu matobi'i. Itu ya. Tilka ayatul Qur'ani. Kenapa dibaca ni? Ayat itu loh. Tilka ayatul Qur'ani. Kenapa dibaca ni? Ni. Oh tidak, tilka ayatul Qur'anu. Kembali ke mereka. Nah, dari kata nahnu mungkin. Ya. Itu kok tidak tilka ayatul Qur'anu, kok tidak tilka ayatul Qur'ana, kok Qur'ani, kenapa? Tahu nggak? Mboten, Pak. Mboten ngertos. Nggak tahu, Pak. Qur'an. Itu ada wa busyra lil mu'minin. Huda wa busyra lil mu'minin artinya apa? Wa busyra lil mu'minin. Tahu nggak? Mungkin kabar gembira. Yang berarti kabar gembira mana? Busyra. Busyra. Hudan itu artinya apa? Hudan itu petunjuk. Terus? Nah, terus orang mukmin itu siapa di sini? Dijelaskan siapa orang mukmin itu? Orang yang beriman. Ya, dalam ayat yang Anda baca tadi kriteria ciri orang mukmin itu apa? Yang dikatakan petunjuk dan kabar gembira untuk orang mukmin. Orang mukmin yang dimaksud itu siapa? Cirinya apa? Orang yang melaksanakan sholat. Mana ada? Yang mengimani kitab Al-Quran. Tidak, mana ada? Anda tadi ngomong yang melaksanakan sholat itu dasarnya ayat yang mana? Ayat 3 itu artinya apa? Artinya apa? Orang-orang yang melaksanakan sholat dan membayar zakat. Terus? Kami jadikan di akhirat. Mbak, sekarang Anda ambil ballpoint ya. Iya, Pak. Ambil kertas. Iya. Itu ya. Iya. Ada baca. Wa amal yatima fala taqhar. Wa amal yatima fala taqhar. Ditulis. Iya, ditulis. Sudah. Nggak usah dikasih harokat. Amal yatima fala taqhar. Terus wa masaila fala tanhar. Itu aja. Ya udah cukup. Ampun, Pak. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.